Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Sarjana IT, dan pada video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial atau nge-share ke kalian bagaimana sih caranya menggunakan fungsi in, fungsi trans, fungsi ODD, dan fungsi event. Sebenarnya keempat fungsi ini hampir sama ya dalam penggunaannya, namun ada sedikit perbedaan dari masing-masing. Namun sebelum saya jelaskan ke video inti, bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan like dan share. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi pada video tutorial kali ini saya akan jelasin ke kalian bagaimana cara menggunakan fungsi in, fungsi trans, fungsi ODD, dan fungsi event. Keempat fungsi ini adalah fungsi bilangan yang dipakai dalam Microsoft Excel. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya tunjukkan langsung. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel dalam Microsoft Excel. Oke, di sini ada tabel ya. Dalam sebuah tabel ini ada beberapa kolom, yakni kolom angka, kolom integer, kolom trans, kolom ODD, dan kolom event. Oke, saya akan hapus semuanya agar kalian lebih paham. Oke, jadi yang pertama untuk fungsi in. Fungsi in atau sering disebut dengan fungsi integer dalam Microsoft Excel, yakni sebuah fungsi yang digunakan untuk membulatkan bilangan desimal, yakni pembulatan ke bawah. Oke, langsung saja saya contohkan bagaimana hasilnya untuk angka-angka yang ada di sampingnya. Oke, dengan menggunakan fungsi in. Untuk fungsi in sendiri rumusnya adalah sama dengan, kemudian ketik fungsinya dalam sel yang ingin kita tampilkan nilainya, kemudian buka kurung, kemudian kita klik sel yang akan kita ganti nilainya, kemudian tutup kurung dan kita klik enter. Nah, maka akan tampil angka 32 dari angka awal, yakni 32,61. Jadi yang seperti saya jelaskan di awal, yakni fungsi integer berfungsi untuk pembulatan ke bawah. Jadi 32,61 dibulatkan ke bawah menjadi 32. Begitu juga dengan nilai atau angka di bawahnya, yakni kita tinggal drag aja ke bawah, maka akan ketemu ya nilainya. Jadi 240,21 dibulatkan ke bawah menjadi 240, kemudian 15,9 dibulatkan menjadi 15, kemudian min 123,82 menjadi 124, kemudian 167,9 dibulatkan menjadi 167, dan 12,88 dibulatkan menjadi 12. Oke, itu adalah fungsi integer. Kemudian selanjutnya yakni fungsi trans. Fungsi trans sendiri ini digunakan untuk memotong angka desimal menjadi bilangan bulat dengan menghilangkan angka pecahan atau nilai yang ada di belakang koma tersebut. Oke, langsung saja, yakni untuk rumusnya yakni sama dengan, kemudian kita klik trans, kemudian kurung buka, kemudian dan kita pilih selnya, kemudian kurung tutup dan klik enter. Fungsinya ya ini hasilnya ya, hasilnya 32. Seperti di deskripsinya, yakni fungsi trans ini memotong angka desimal. Jadi angka yang ada di belakang koma ini akan dipotong atau dipangkas sehingga angka yang ada di belakang koma ini tidak dianggap. Untuk nilai yang ada di bawahnya tinggal kita drag ya. Jadi 32,61 ini 32 hasilnya ya. Kemudian 240,21 dibulatkan menjadi 240,
kemudian 15,9 dibelikan menjadi 15, begitu juga dengan seterusnya. Dan untuk fungsi yang ketiga yakni fungsi ODD. Fungsi ODD ini yakni sebuah fungsi yang menghasilkan angka pembulatan ke atas bilangan bulat ganjil yang terdekat. Ya, ini ya. Kalian bisa baca di deskripsinya ini ya. Jadi fungsinya ini untuk menghasilkan angka pembulatan ke atas dari sebuah bilangan bulat ganjil terdekat. Langsung saja untuk rumusnya, yakni sama dengan, kemudian ketik ODD ya, kemudian kurung buka dan klik sel yang dipilih, kemudian kurung tutup, kemudian klik enter. Oke, saya akan perbesar. Oke, ini hasilnya 33 dari angka awal 32,61. Karena seperti yang telah kita ketahui, yakni fungsi ODD ini menghasilkan angka pembulatan ganjil terdekat yang di atasnya. Jadi ini 32, angka ganjil di atasnya 32 kan adalah 33. Kemudian untuk nilai di bawahnya tinggal kita drag ya. Kemudian untuk fungsi yang keempat yakni fungsi event. Fungsi ini hampir sama seperti fungsi ODD, hanya saja ini kebalikannya. Jadi kalau di ODD ini fungsinya untuk pembulatan yang menghasilkan bilangan ganjil, sedangkan pada fungsi event ini pembulatan yang menghasilkan bilangan genap yang terdekat yang ada di atasnya. Rumusnya yakni kita ketik sama dengan, kemudian ketik event, maka akan muncul, kemudian kita klik sel yang akan kita pilih, kemudian tutup kurung, kemudian klik enter. Nah, hasilnya adalah 34 dari angka awal 32,61 menghasilkan 34 karena fungsi event ini adalah pembulatan bilangan genap. Jadi bilangan genap di atasnya yang terdekat. Jadi di atas 32 ini ada bilangan genap, di atasnya yakni 34. Begitu juga dengan nilai-nilai di bawahnya. Jadi keempat fungsi ini hampir-hampir sama, namun masing-masing mempunyai perbedaan dari fungsinya masing-masing. Oke, semoga dari penjelasan itu teman-teman tidak malah nambah bingung ya. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari sendiri di rumah, praktekkan sendiri, dan lihat perbedaannya dari masing-masing fungsi tersebut. Oke, untuk latihan ini ada angka dengan fungsi yang berbeda-beda, yakni fungsi integer, fungsi trans, fungsi ODD, fungsi event, dan fungsi round, fungsi roundup, dan fungsi rundown. Untuk fungsi roundup dan fungsi rundown sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Namun di sini untuk latihan kita akan mencari tahu berapa hasilnya dari masing-masing fungsi tersebut. Oke, untuk fungsi int atau fungsi integer, ya kita tahu ya, kita klik integer, kemudian klik angkanya, ya, kemudian kita tinggal klik enter. Nah, ini hasilnya 29. Ya, 29 ya hasilnya. Karena fungsi integer sendiri adalah membulatkan bilangan desimal dibulatkan ke bawah. Kemudian untuk fungsi trans, ya kita klik selnya, kemudian kita tutup kurung, klik enter. Hasilnya juga sama. Untuk fungsi trans sendiri ini mempunyai dua pilihan. Apabila kita ingin
memotong beberapa angka di belakang koma, maka kita tinggal potong angkanya di rumusnya. Misalnya di sini dari 129,934 kita misalnya ingin memotong angkanya hanya satu angka di belakang koma, maka rumusnya sama dengan trans, kemudian kita pilih selnya, kemudian koma, kemudian misalnya kita ingin hanya ada satu angka di belakang koma, maka kita tinggal tuliskan 1 dan tutup kurung dan klik enter. Oke, maaf ya. Oke, jadi itu rumusnya. Ini untuk satu angka di belakang koma. Kemudian untuk fungsi ODD ini seperti yang tadi dibahas ya. Maka fungsi ODD ini rumusnya ODD, kemudian pilih sel yang dipilih, tutup kurung dan klik enter. Oke. Karena fungsi ODD ini adalah membulatkan ke atas ya, membulatkan ke atas namun hanya pembulatan bilangan ganjil. Kemudian untuk event kita lihat untuk rumusnya yakni event, klik sel yang dipilih, tutup kurung dan klik enter, maka hasilnya 30 karena fungsi event ini hanya bilangan genap ke atas. Kemudian untuk fungsi round dan roundup serta rundown yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, kalian bisa buka lagi di video sebelumnya, sudah saya jelaskan. Fungsinya juga hampir sama. Untuk penulisannya yakni tulisan rumusnya sama dengan round, klik kurung, oke. Ini untuk fungsi round. Kemudian untuk fungsi round up ini rumusnya round up, kemudian klik selnya, terus titik koma, kemudian kita akan menginginkan berapa angka di belakang koma, misalnya 2 angka ya, dan tutup kurung, klik enter. Ya, ini hasilnya dan perbedaannya. Kemudian untuk fungsi rundown, jadi fungsi round up adalah pembulatan ke atas, sedangkan fungsi rundown adalah kebalikan dari fungsi round up, yakni untuk pembulatan ke bawah. Rumusnya, kemudian klik sel yang dipilih, titik koma, kemudian misalnya saya menginginkan 2 angka di belakang koma, tinggal tulis 2, kemudian tutup kurung dan klik enter. Oke, ini hasilnya. Bisa kalian lihat perbedaan dari hasil masing-masing fungsi. Di sini satu angka namun hasilnya berbeda-beda ya. Oke, bisa kalian lihat di sini ya. Oke, ini hasilnya. Oke.
Oke, jadi itu saja untuk video tutorial kali ini. Semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan. Teman-teman bisa belajar lagi di rumah, dicoba-coba lagi dari masing-masing fungsi, dan sehingga teman-teman ini bisa mengetahui perbedaan dari masing-masing tersebut. Oke, itu saja untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau gitu, sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih.